Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ratnasari. Saya dari eh, Pendidikan Luar Sekolah PLSA 2015 Universitas Negeri Jakarta. Nah, oke teman-teman di sini pada perkenalan diri dulu deh supaya lebih mengetahui, lebih mengenal kayak gitu. Perkenalkan dulu dimulai dari siapa dulu? Sini ada teman-teman. Ada siapa aja teman-teman? Oke, di sini ada Fir Kurnia ya. Fir Kurnia. Bisa dipanggil Pupi ya yang memakai kacamata ya. Namanya Fir Kurnia ya, sangat cantik sekali. Lalu ada siapa lagi? Oh, ada Erika ya, Erika lah yang sebelah sini, Erika yang jangan nunduk aja Erika. Lalu ada juga Laila. Laila jangan cemberut-cemberut Laila, terus semangat ya kita. Di sini pada tahu kan 10 trik sukses mewarnai rambut di rumah. Tahu kan cara mewarnai rambut? Gitu. Di sini pada tahu kan cara mewarnai rambut? Nah, di sini saya akan menjelaskan 10 trik sukses mewarnai rambut. Jadi kita tuh gak usah capek-capek keluar ke salon, gak usah, kalau misalkan kita pengen menghemat, kita gak usah buang-buang duit ke salon untuk mewarnai rambut, karena dengan mewarnai rambut itu bisa dengan diri kita sendiri dan di rumah, bisa juga sama teman di rumah kayak gitu. Langsung saja ya. Sebentar ya, lagi ada
Mohon maaf ya kepada teman-teman. Di sini saya ada apa namanya kendala. Jadi di sini sinyalnya agak-agak cacat kayak gitu. Di sini tuh daerah perkampungan, makanya saya eh, sangat sangat sulit dengan sinyal. Jadi mohon maaf ya kepada teman-teman. Yang pertama itu nih, untuk mewarnai rambut, tentunya membutuhkan cat rambut yang sesuai dengan model pewarnaan rambut yang kamu inginkan. Kayak gitu. Selain itu juga, pastikan kondisi rambut kamu itu harus bersih. Tetapi tidak perlu dicuci dulu pakai sampo karena akan membuat kulit kita rambut terbuka dan warnanya itu tidak bisa menyerap sempurna. Jadi kalau misalkan kita mewarnai rambut itu tentunya itu membutuhkan cat rambut yang sesuai dengan pewarnaan rambut yang kita inginkan. Misalkan kakak Fatima Zahra, kakak Fir Kurnia, lalu ada Laila Febrianti juga, ada Kak Erika juga ya. Ingin mewarnai rambut, misalkan sesuai dengan tren kan ya, ada rambut model-model sekarang deh, pokoknya intinya kayak warna kayak warna-warni gitu, lalu ada juga warna bisa coklat, bisa merah juga bisa, sesuai dengan keinginan kita deh gitu. Oh iya, kalau kata Fatima Zahra, botak bisa diwarnain nggak Kak? Kalau menurut saya, kalau botak itu kan nggak ada rambutnya, jadi kan kalau mewarnai itu jangan terlalu nempel terus ke kulit kepala ya. Kalau misalkan nempel ke kulit kepala, lalu zat pewarnanya itu menyerap ke dalam kepala, itu akan mengakibatkan hal yang fatal. Misalkan kayak berpenyakit. Misalkan orang botak tetap aja ingin mikok ya, ingin diwarnai rambutnya. Nah, kalau misalkan kayak gitu kan bisa juga sih jadi ada warna-warnanya gitu. Tapi kan dia otomatis berbahaya, akan mengakibatkan penyakit. Contohnya itu penyakit kanker otak kepala kayak gitu deh. Terus ada juga kayak iritasi nantinya tuh kayak pokoknya udah deh jangan, kalau misalkan gak ada rambutnya gak usah diwarnain, menurut saya kayak gitu. Apa namanya? Warna rambut itu juga sesuai dengan hati kita. Kalau kitanya ingin mewarnainya itu seperti apa, yang warnanya itu seperti apa, sesuai dengan bentuk wajah, pokoknya intinya sesuai dengan keinginan hati kita deh, kayak gimana gitu. Pewarna apa yang terbaik Kak? Nah, balik lagi ya, kata Kak Fatimah ada pertanyaan gini. Pewarna apa yang terbaik Kak? Pewarnanya itu kayak contohnya itu kalau saya pribadi ya, saya lebih suka yang kayak brown gitu loh, yang kayak ada di gambar sini. Nah, saya suka dengan warna-warna yang kayak gitu. Tapi balik lagi sih ke dalam diri kita sendiri. Misalkan Kak Zahra pengennya warna merah kayak warna kuning, warna hitam, warna putih juga gak apa-apa. Pokoknya intinya sesuai dengan hati kita dan keinginan kita. Misalkan Kak Pipi juga orang gak menuntut kemungkinan orang-orang yang berkerudung nggak bisa mewarnai rambut. Itu juga bisa mewarnai rambut. Pewarnaan rambut juga ada buat kesehatan rambut juga kayak gitu. Ada juga Fir Kurnia nih, ada sampo khusus gak Kak kalau untuk rambut yang sudah diwarnai? Ada sampo khusus. Samponya itu berupa conditioner. Nah, kalau misalkan conditioner itu kan, kalau misalkan kayak contohnya aja nih, kita beli beli apa sih namanya itu, pewarna rambut dari Miranda contohnya ya, maaf saya iniin merek, dari Miranda tuh. Nanti di step-stepnya itu, langkah terakhirnya itu ada
bilaslah dengan conditioner ini. Nah, itu tuh khusus soalnya buat mencerahkan rambut, terus biar rambutnya apa namanya tuh kokoh, rambutnya itu nggak luntur kayak gitu-gitu deh pokoknya intinya. Jadi disarankan kalau udah pewarnaan itu langsung ke pakai conditioner kayak gitu. Kalau enggak, kalau habis itu langsung ke pakai ini lagi apa namanya? Pas selain pakai itu juga pakai apa namanya tuh? Hmm, biar kulit kepala ini vitamin maksud saya kayak gitu. Memakai vitamin kayak gitu. Lanjut aja ya. Apakah di sini ada teman-teman yang saling sharing aja kita nih? Ada apa aja kayak gitu dalam pewarnaan rambut. Kan di awal Nah, kan saya di awal sudah menerangkan ya, ada 10 trik apa atau 10 cara dalam pewarnaan rambut. Eh, yang pertama itu perhatikan kondisi rambut. Kondisi rambut seperti apa? Misalkan itu eh, misalkan itu kondisi rambut kita itu kayak kering gitu loh. Nah, sebelum kita pakai apa namanya itu pewarna rambut, kita harus memberinya itu vitamin biar kulit sama rambut kita tuh sehat, terus nggak ada apa ya, pokoknya sehat dulu deh intinya, nggak bakal rusak. Kalau udah diwarnain kan otomatis kita harus butuh juga vitamin biar apa rambut kita tuh nih seperti ini. Ini rambut saya juga pernah diwarnain juga pernah salon, lalu pernah di sendiri juga sama di rumahan kayak gitu biar lebih hemat juga gitu. Jadi perhatikan kondisi rambut Anda juga kayak gitu. Kalau dari Erika nih, rambut saya susah sekali diatur. Kata mas salonnya nggak boleh diwarnai, tapi saya nekat. Nah, kalau misalkan jangan menutup kemungkinan juga mas-mas salon itu memvonis kalau kita tuh gak boleh diwarnain. Namun kondisi rambut yang saat itu bisa saja lagi rusak, bercabang kayak gitu. Jadi otomatis mas-masnya itu nggak menyarankan buat kita pakai itu dulu, pakai apa namanya itu pewarna. Tapi itu gak menutup kemungkinan gak boleh. Jadi untuk sementara waktu mungkin kali ya Mbak Erika gitu. Ya udah kalau misalkan nekat pakai itu aja, pakai apa namanya tuh conditioner sama vitamin itu kalau habis pewarnaan rambut. Lalu setelah seminggu jangan seminggu deh, 1 bulan sekali itu harus ada perawatan rambut kayak misalkan apa ya, krim bat kayak gitu biar sehat, apa rambut kita tuh sehat. Kalau misalkan kalau rambutnya kering gak boleh diwarnai. Boleh-boleh saja, menurut saya itu boleh Kak Pipi, boleh-boleh saja, sah-sah saja gitu. Namun kembali lagi seperti awal, sebelum kita diwarnai, kita tuh harus pakai sering-sering pakai conditioner, sampoan, lalu apa namanya pakai vitamin. Otomatis kalau rambut yang kering itu berarti jarang disampo dong. Kalau udah jarang sampo berarti jarang mandi juga ya Kak Pipi ya. Berarti Kak Pipi berarti jarang mandi gitu. Jadi kulit kulit apa ya? Kulit kepalanya itu nggak nyerap apa air cairan gitu loh. Jadi otomatis mengakibatkan ke rambut itu kering. Nah kayak gitu. Jadi sering-seringlah Kak Vivi itu mandi. Otomatis yang pertama ya Pi ya. Yang kedua itu harus sering-sering sampoan. Jangan pelit sama sampo. Jadi kita harus sering-sering sampoan kayak gitu.
pakai conditioner, pakai vitamin juga biar rambut kita tuh terawat gitu. Nanti misalkan yang pertama itu kata Kak Zahra itu coba kasih petunjuk agar pewarnaan itu lebih baik. Maksudnya itu yang pertama kita lihat dulu kondisi rambut kita apakah lagi sehat, apakah lagi kering, apakah lagi bercabang, apa ada efek-efek apa gitulah, pokoknya perhatikan dulu. Nah, kalau misalkan udah beres, yang pertama itu uh, kulit kepalanya itu jangan sampo dulu. Kalau misalkan sekarang nih sore ini kita mau pewarnaan di rumah. Nah, paginya itu kita sampoan dulu. Jangan pas kita mau pewarnaan, kita baru sampoan. Nggak boleh itu. Kita sampoan dulu pagi. Habis itu kan siang udah kering tuh kan, udah nggak lepek-lepek lagi gitu. Jadi kita tuh harus apa namanya tuh? Ini dulu apa kulit kepala tuh harus terbuka dulu gitu. Lalu habis itu kan kita pakai pewarna rambut. Nah, pewarna rambut apa kita pakai ini dulu pengaman buat kulit. Takutnya kan ada yang iritasi kayak gitu, harus terhindar lah kayak gitu-gitu. Pokoknya intinya terhelai gitu. Jadi jangan semuanya digrep gitu ya. Jangan, harus sedikit-sedikit terhelai, lalu harus merata ke semuanya gitu biar pewarnanya itu lebih bagus lagi. Setelah itu diamkan ya, habis diamkan kan udah tuh waktunya harus keramas, sampoan, terus pakai conditioner, terus pakai vitamin, udah deh beres. Ada pewarna rambut, ada tahu nggak ini apa sih pewarna rambut alami itu yang kayak apa ya, yang kayak lidah buaya kayak gitu ya mungkin ya. Tapi aku juga kurang tahu Bu Erika, jadi saya juga masih belajar ya, jadi otomatis udah terlalu paham-paham banget kalau pewarnaan yang alami yang seperti apa, yang non alami seperti apa, yang kayak gitu pokoknya intinya ya. Lalu ada juga Kak Fatima nih, iya karena kadang kita suka takut, iya takut, jadi jangan takut, kita harus tekad gitu, juga harus punya tekad bahwa kita tuh pengen bagus gitu, pengen mempercantik diri gitu. Lalu pewarna alaminya dari apa ya? Nah, saya juga kurang tahu ya kalau pewarna alaminya itu dari apanya. Yang saya tahu itu kayak ini aja nih, apa namanya? eh kayak dari Miranda, terus apalagi kayak gitu deh. Pokoknya ada tuh pewarna-pewarna. Saya juga kurang tahu. Nah, itu maksudnya kayaknya henna itu deh. Iya, kayaknya henna juga. Kalau henna dari apa ya? Kalau henna dari tahu nggak pacar haji? Pacar haji kalau orang-orang abis dari haji kan suka ada kutek-kutek kayak gitu ya. Mungkin kali ya, saya juga kurang paham deh kalau henna itu terbuat dari apa. Yang jelas sih kalau henna tuh sama kayak tahu nggak pacar haji? Kutek haji apa sih namanya? Kalau di bahasa Sunda sih namanya pacar haji ya. Kalau pacar haji kalau udah orang-orang habis dari Arab tuh suka dikasih kayak yang warnanya orange-orange gitu loh. Tuh, itu juga kayak henna kan, tapi saya kurang tahu juga sih. Kalau rambut saya kering banget, padahal dulu enggak. Nih, kulit rambut kering tuh pertama itu karena Mbak Laila itu suka ini ya, Kak. Apa? Mbak apakah kayak apa aja deh ya. Kak Laila itu sering catokan ya, sering catokan intinya pasti kayak gitu. Soalnya saya juga dulu gitu, sering catokan, pengen lurus tanpa anda tuh kerimbat, tanpa anda tuh memakai vitamin, conditioner, sampo kayak gitu, itu mengakibatkan rambut kering. Jadi otomatis caranya itu biar nggak kering itu kita harus sering conditioner. Yang paling bagus tuh conditioner. Iya benar, saya tidak membohongi. Conditioner saya, kalau saya sih conditioner Pantene, jadi Pantene tuh lebih nyaman gitu ke kulit. Lalu kalau vitaminnya saya vitamin Elif, tuh Elif bagus tuh. Oh, suaranya putus-putus ya, mungkin karena koneksinya ya kurang jelas ya, mohon maaf ya. Lalu ada juga makanya jangan mulur mulu, suaranya putus-putus. Iya maafin ya, soalnya di sini koneksinya agak-agak ini apa, agak-agak lemot gitu loh. Jadi nggak ada terlalu ada sinyal banyak. Lanjut aja ya.
Nih, ada memilih produk cat rambut. Yang paling bagus sih tergantung kecocokan kita ya, cocoknya di mana. Tapi ada juga memilih produk cat rambut, misalkan kayak Garnier, apalagi ya Miranda, begitu banyak deh pokoknya kita harus memilih kayak gitu. Kita harus pandai-pandai dalam memilih produk cat rambut supaya rambut kita tidak kering, supaya rambut kita lancar-lancar aja gitu, bagus kelihatannya kayak gitu. Apakah suaranya terdengar jelas apa masih putus-putus? Coba, mohon maaf ya, itu speakernya yang itu selain saya itu jangan dinonaktifkan, soalnya biar suara saya jelas, nggak putus-putus ya. Hmm. Saya mau nawarin rambut, mau warnain rambut tapi susah kalau sendiri. Tipsnya biar mudah gimana sis? Oh gini, saya kan suka pakai sendiri ya. Jadi pertama itu rambutnya itu bagi dua deh, bagi, pokoknya bagi rata ya. Pokoknya bagi rata ya. Pokoknya bagi rata. Apalagi yang rambutnya panjang susah banget ya sendiri. Tapi saya juga pengalaman sih. Pengalaman saya tuh rambutnya tuh apa ya dibagi-bagi jadi rata gitu. Lalu siapkan juga tuh pewarnanya. Lalu kaca di depan kita pakai. Sudah deh. Itu bagus, pasti bagus nih. Eh, gunanya itu untuk gunanya itu untuk menghemat waktu, menghemat uang, menghemat tenaga dan bisa apa ya melatih soft skill kita deh dalam pewarnaan rambut kayak gimana gitu. eh Selain itu juga saya mau produk cat yang bagus selain Garnier apa ya kak? Kalau menurut saya sih apa sih namanya? Aduh lupa deh. New tahu nggak New? Tuh bagus banget tuh New. Sumpah deh bagus banget tuh Vi. Kalau kakak pengen pakai apa pewarna rambut pakai New aja New. Cuma 17.000 kok. Bisa tampil lebih bagus lagi kalau New. Ada juga nih memilih warna cat rambut. Memilih warna cat rambut itu harus sesuaiin dengan diri kita juga. Kayak gimana bentuk kita, keinginan kita, warna kulit kita harus sesuai. Apa namanya tuh? Harus sesuai juga gitu dengan muka, misalkan mukanya oval kayak gini, ke warna rambutnya sesuaiin deh pokoknya. Enggak kalau misalkan kulitnya putih apa warna rambutnya, kalau kulitnya agak-agak sawo matang apa warnanya kayak gitu ya. Iya kak, apalagi hanya Garnier harganya tetap murah tapi bagus. Enggak, itu sih kalau saya yang tadi disebut itu cuma contoh aja ya. Selain Garnier juga masih banyak sih yang bagus-bagus, tapi kalau misalkan saya sih cocoknya New gitu. Harganya relatif bagus tapi iya benar New itu cuma 16.000 apa 19.000 gitu. Kalau di saya tuh 19.000 karena ongkos transportnya itu lebih mahal lagi kan kalau ke daerah kayak gitu. Kalau Alija Mustika itu aku mau nanya dong. Oke boleh nanya aja, yang gak terlalu paham tanyain aja mumpung masih ada saya di sini, saya bisa sharing-sharing sepengetahuan saya kayak gimana, jadi nanya-nanya aja. Gue kalau Erika gue mah sukanya Miranda, emang iya Miranda. Miranda juga bagus dan harganya relatif murah juga gitu. Dan warnanya itu hasil pewarnanya juga bagus juga kalau Miranda cuma 8.000 harganya kok. Lalu iya murah dan warnanya bagus, benar sekali Erika, benar sekali. Kamu sesuai sama saya juga kadang-kadang di Miranda kalau nggak punya duit, kalau punya duit New gitu. Kalau Aliza Mustika, kenapa kalau cat rambut warna hitam itu lebih cepat hilang, Kak? Ya dibandingkan warna coklat ataupun merah itu suka lama hilangnya. Nih, warna hitam itu kan tidak terlalu dianjurkan di dalam uh, mohon maaf ya, dan misalkan saya muslim kan, dalam muslim itu enggak disarankan untuk pewarnaan rambut warna hitam. Entah kenapa saya juga enggak terlalu paham tentang itu. Namun karena warna hitam itu warna yang
kalau di baju sih emang gak cepat pudar ya, tapi kalau di kulit kepala itu sama rambut itu emang cepat pudar. Mungkin karena apa ya? Karena tergantung juga sih, kadang-kadang ada yang tahan lama, ada juga yang cepet-cepet pudar, tapi kebanyakan iya sih yang cepet pudar, soalnya kan pewarna hitam itu entah kenapa ada zat apa gitu yang tercampur dalam pewarna hitam gitu. Saya juga kurang mengetahui gitu, tapi eh, gitulah pokoknya. Iya, karena hitam itu ada black, kalau hitam kan bahasa Inggrisnya black. Iya. Kalau brown ya iya coklat gitu. Kakak itu ke rambutnya ada ketombengnya itu udah diwarnain apa gambarkan dan sudah terlihat. Siapa yang ada ketombengnya? Saya. Oh ini di sini. Ini tuh karena itu ini belum pernah dicat nih warnanya. Ini before, ini afternya kayak gitu. Ini yang belum pernah dicat rambutnya tuh kayak ada putih-putihnya gitu loh ya. Nih sesuai dengan ini. Nih, ini yang belum ini yang sesudah ya. Yang sesudah. Gitu deh pokoknya intinya. Iya, ini agak-agak kemerah-merahan gitu. Iya, yang ini kan before, ini afternya sayang. Ini lihat aja nih kan ada bacaannya. Masa kakak-kakak nggak mengetahui sih ada bacaannya before afternya. Kalau kata Kak Alijah itu, kalau cat rambut Miranda warna hitam itu bisa dipakai buat alis atau bulu mata nggak sih Kak? Boleh. Saya juga pernah tuh. Bukan saya sih, tapi teman saya tuh pernah apa namanya tuh eh, mewarnai kan alisnya itu kayak ada warna putih-putihnya gitu ya. Apalagi ada tuh kumis orang tuh pernah tuh pakai cat Miranda, enggak Miranda sih, saya juga kurang tahu sih cat apanya. Tapi pernah tuh pakai cat rambut di kumis. Bapak saya pernah, soalnya kan bapak saya berkumis tuh. Terus ada ubannya, terus dia malu, terus dia pakai itu tuh, pakai apa namanya tuh, pakai pewarna nggak tahu kayaknya sih apa sih dari pokoknya yang zaman-zaman dulu deh apa sih yang kalau dulu sih cuman 6 ribuan yang buat tapi dia pakainya ke kumis nggak ke ini nggak ke ini udah gitu deh. Lalu Miranda teman sekelas bukan Miranda teman sekelas kita tapi ada juga produk yang namanya itu Miranda sayang. Lalu lanjut aja ya. Ada juga nih saya suka banget yang warna brown nih, ini saya pernah dipakai sendiri nih. Miranda yang sebelah sini nih yang pertama tuh saya suka banget tuh. Hasilnya tuh yang seperti ini nih, bagus kan nih, rambut saya bagus kan di sini nih, apa kurang jelas ya nih, bagus ya rambut saya ya, karena saya waktu dulu menggunakan produk Miranda. Setelah Miranda itu saya menggunakan New uh, dan itu apa namanya tuh saya kan rambutnya nggak tebal sih tapi panjang, tapi saya menggunakannya itu dua 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 dus gitu loh. Jadi apa ya namanya tuh sah-sah aja sih kalau dua juga, soalnya kan pewarnanya lebih bagus. Ada yang ditanyakan teman-teman, kakak-kakak, adik-adik, ayo ada yang mau ditanyakan nggak? Itu udah berapa menit ya? Mulai dari jam berapa sih? 50. 15 menit lagi. Ada lagi yang mau bertanya? Apakah saling sharing gitu di antara teman-teman, barangkali ada yang sudah pernah mewarnai rambut tapi gagal, apa enggak pernah mewarnai rambut tapi rambutnya itu rambutnya itu kurang apa ya, gagal apa enggak bagus menghasilkan suara yang apa menghasilkan warna yang bagus kayak gitu. Apakah di sini ada teman-teman saling sharing aja? Gak apa-apa kok saling sharing.
Tes, 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 tes. Tes, 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 tes. Ada suaranya nggak? Tes, tes, tes. Maaf ya, saya habis cek HP dulu, soalnya nggak ada sinyal di sini. Aduh, susah banget. Tes, ada suaranya nggak? Tes, tes. Tes, ada suaranya nggak? Tolong ya komen dijawab ini di kolom komentar. Ada suaranya nggak? Tes. 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 Ada suaranya nggak? Tes, tes. Ada suaranya nggak? Lanjut aja ya. Ada juga proses pewarnaan. Triknya itu proses pewarnaannya itu itu harus apa sih, dikit-dikit kayak gitu, sedikit kayak gitu, harus perhelai kayak gitu, jangan terlalu apa namanya tuh, jangan apa ya, banyak-banyak tapi nggak merata. Yang penting itu sedikit-sedikit, perhelai-perhelai, tapi apa, merata kayak gitu, supaya pewarnaannya itu bagus. Seperti itu ya. Selanjutnya, mohon maaf ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini tuh mungkin karena kurang apa namanya tuh, gak ada sinyal, jadi mohon maaf ya kalau putus-putus suara saya. Nih, menyimpan cat rambut. Menyimpan cat rambut itu harus di tempat yang kering. Jangan terkena sinar matahari. Jadi harus terhindar dari sinyal matahari, kayak gitu. Lalu membagi rambut menjadi beberapa bagian. Harus dibagi-bagi gitu rambutnya, perhelai sedikit-sedikit, supaya pewarnanya itu optimal. Kayak gitu, harus sesuai juga, kayak gitu. Pokoknya harus optimal deh intinya, ya. Jangan sekaligus mentang-mentang banyak pewarna rambutnya, tapi apa namanya tuh, sedikit itunya. Jadi jangan, mendingan sedikit-sedikit, tapi merata gitu. Nah, habiskan sisa cat rambut. Jadi
di antara kalian itu jangan ada yang menyisakan rambut. Apa sih cat rambutnya? Jadi harus dioptimalkan lah gitu. Jadi harus sesuai dengan rambut kita tuh kayak gimananya harus sesuai ya. Bukan dihabiskan dengan dimakan, tapi habiskan ke rambut yang kita rambut yang ada dalam rambut kita. Jadi jangan dimakan ya, maksudnya. Kalau kata Kak Alija itu kalau disisain itu nantinya basi. Emang iya basi. Kayak ini aja kayak kayak hati seseorang kalau udah dalam diri kita itu kalau masih tersimpan itu nanti bakal basi. Jangan, nggak enak. Mending buang jauh-jauh kayak gitu. Paham kan? Di sini paham nggak? Kalau nggak paham tanyain ya. Mungkin di sini teman-teman ada yang mau sharing tentang bagaimana kalian caranya tuh kayak misalkan seperti apa apanya namanya tuh seperti apa pewarnaan rambutnya tuh kayak gitu. Mungkin di sini ada yang mau ditanyakan dari teman-teman, ada yang ingin bertanya. Ada yang ingin ditanyakan tidak, teman-teman? Tanyain aja. Jangan diambil pusing, apa namanya tuh, kalau setelah